anak. Silakan pada teman untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asmida, NIM B1406077. Nama saya Harsia, NIM B1406093. Nama saya Valeria, NIM 1406078. Nama saya Marti, NIM B1406133. Dan saya sendiri, Fatima Fitri, NIM 1406131. Silahkan menyaksikan penyajian dari Bukan. 1, 2, 3. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler atau bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. 3. Adapun ciri-ciri perkembangan ada Adapun ciri-ciri perkembangan anak adalah 1. Perkembangan menimbulkan perubahan. Misalnya, perkembangan intelijensia pada seorang anak akan menyertai pertumbuhan otak dan serabut saraf. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menuntun perkembangan selanjutnya. Misalnya, seorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum ia bisa berdiri. Seorang anak tidak akan bisa berdiri jika pertumbuhan kaki dan bagian tubuh lain yang terkait dengan fungsi berdiri anak terhambat. Karena itu, perkembangan awal ini merupakan masa kritis yang akan menentukan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Di sini perkembangan yang berbeda-beda, baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ dan perkembangan pada masing-masing anak. Yang keempat, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Anak sehat akan bertambah umur, bertambah berat dan tinggi badannya serta bertambah kepandaiannya. Yang kelima, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut 2 hukum, yakni 1. Perkembangan terjadi lebih dahulu mulai dari kepala kemudian menuju ke arah kaudal anggota tubuh atau pola sefalokaudal. Yang kedua, perkembangan terjadi lebih dahulu mulai dari daerah proksimal atau gerak kasar lalu berkembang ke bagian distal seperti jari-jari yang mempunyai gerak halus dalam kurung pola proksimodistal. Yang keenam, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Misalnya, anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu membuat gambar kotak, anak mampu berdiri sebelum berjalan, dan lain sebagainya. Selalu menjadikanmu isi dalam doaku. Ku tahu tak mudah menjadi yang kau pasrahkan hatiku, takdir kan menjawabnya. Jika aku bukan jalanmu,
pertumbuhan dan perkembangan balita. Tumbuh kembang balita adalah terbagi dalam beberapa periode. Masing-masing periode tumbuh kembang perlu diperhatikan. Dalam setiap periode tumbuh kembang anak tersebut terdiri dari 1. Masa prenatal atau masa intrauterin, masa janin dalam kandungan. Masa ini terbagi menjadi 3, yaitu masa zigot atau mudiga, di mana sejak umur kehamilan 2 minggu sampai 12 minggu. Kemudian masa embrio, di mana umur kehamilan 12 minggu sampai dengan, yaitu sejak umur kehamilan 9 sampai 12 minggu sampai akhir kehamilan. Terus kedua yaitu masa bayi, dari umur 0 sampai 11 bulan. Masa ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu masa neonatal, yaitu umur 0 sampai 28 hari. Masa neonatal terbagi lagi menjadi 2 periode, yaitu masa neonatal dini dari umur 0 sampai 7 hari. Kemudian masa neonatal lanjut dari umur 8 sampai 28 hari. Kemudian masa postnatal, umur 29 hari sampai 11 bulan. Pada masa ini terjadi pertumbuhan yang pesat dan proses pematangan berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkatnya fungsi sistem saraf. Seorang bayi saat tergantung kepada orang tua dan keluarga sebagai unit pertama yang dikenalnya. Masa ini perlu diberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan penuh, diperkenalkan pada makanan pendamping ASI sesuai umurnya, diberikan imunisasi sesuai jadwal, mendapat pola asuh yang sesuai. Masa bayi adalah masa di mana kontak erat antara ibu dan anak terjalin, sehingga dalam masa ini pengaruh ibu dalam mendidik anak sangat besar. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 2, 3. Pola pertumbuhan dan perkembangan merupakan interaksi banyak faktor. Itu faktor-faktor yang berpengaruh kualitas untuk kembang anak. 1, yaitu faktor dalam atau internal. Yang termasuk faktor internal yaitu ras atau etnik atau bangsa. Yang termasuk dalamnya itu faktor keluarga, umur, jenis kelamin, genetik atau kelainan kromosom. Sedangkan yang kedua itu faktor luar atau eksternal. Yang masuk faktor eksternal ada 3 faktor, yaitu faktor prenatal. Masuk di sini faktor prenatal itu masuk gizi, mekanis atau toksin, zat kimia, endokrin, dan radiasi, infeksi kelainan, imunologi, anoksia, embrio, dan psikologi otak. Yang kedua, faktor persalinan. Itu komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala, asfiksia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Sedangkan yang ketiga itu faktor pascasalin. Termasuk dalam pascasalin yaitu berarti penyakit gizi, penyakit kronik atau kelainan kongenital, lingkungan, fisik dan kimia, psikologis, endokrin atau sosioekonomi, lingkungan, pengusaha stimulasi, obat-obatan. Gangguan
Gangguan tumbuh kembang yang dapat terjadi pada anak. Pertama, gangguan bicara dan bahasa. Gangguan ini disebabkan karena kurang stimulasi yang dapat menyebabkan anak terlambat bicara atau berbahasa, dan gangguan ini bisa menetap. Kedua, cerebral palsy merupakan kelainan gerakan dan postur tubuh yang terjadi pada anak karena adanya kerusakan sel-sel motorik, sel saraf yang sedang tumbuh atau belum selesai pertumbuhannya. Kemudian yang ketiga, sindrom Down. Sindrom Down ini dikenal karena kecerdasannya terbatas dan disebabkan karena kekurangan kromosom atau kelebihan. Dapat menyebabkan keterlambatan motorik dan keterampilan untuk menolong diri sendiri. Yang keempat, perawakan pendek atau stagnan. Ini tinggi badan kurang dari normal. Penyebabnya dapat karena gangguan gizi, kelainan kromosom, penyakit sistemik, atau kelainan endokrin. Yang kelima, gangguan atau autis. Gangguan autis terjadi gejalanya timbul pada anak sebelum berusia 3 tahun, di mana gangguan ini mencakup bidang interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang keenam, retardasi mental. Retardasi mental merupakan kondisi yang ditandai dengan inteligensia di bawah 70, yang mana menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi dengan masyarakat. Yang ketujuh adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Hal ini terjadi pada anak menyebabkan ia kesulitan untuk memusatkan perhatian yang seringkali disertai dengan hiperaktivitas. Aspek yang perlu dipantau pada perkembangan anak. 1. Gerak kasar atau motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya. 2. Gerak kasar atau motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil. Cermat seperti mengamati sesuatu, menjimpit, menulis, dan sebagainya. 3. Kemampuan bicara dan bahasa adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan sebagainya. 4. Sosialisasi dan kemandirian adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak, seperti makan sendiri, membereskan mainan selesai bermain, berpisah dengan ibu atau pengasuh anak, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya, dan sebagainya.